Bentar. Ini patung kan ya? Tapi kok suaranya la ilaha illallah. Tuh, iya kan? La ilaha illallah kan? Ini orang muslim kan? Kenapa kok malah tahlilan di depan patung? Kalau Sambo Sisu dan Sambo itu ya, kalau di sini sekelas wali ya. Wali ya. Waliullah ya. Wali. Mereka penyebar Islam. Mereka orang muslim yang taat ya. Orang muslim yang taat, teman-teman ya. Orang muslim yang taat. Tetapi kenapa ini seperti bukan tempatnya orang muslim? Ya Allah. Jadi seperti ini ya, toleransi yang kebablasan itu yang seperti ini ya. Assalamualaikum teman-teman. Akhir-akhir ini muncul sebuah video dan narasinya adalah toleransi yang kebablasan. Saya langsung kepo teman-teman ya. Saya takutnya ini dalam rangka menyerang orang-orang NU lagi. Soalnya yang mengatakan ini adalah dari golongan kelompok sebelah. Kelompok yang mengaku paling sunnah. Akhirnya saya kepo, tapi ternyata yang muncul di luar dugaan saya, teman-teman ya. Di luar dugaan saya, ya Allah. Jadi di sini ada seorang konten kreator yang dimana dia ini berkunjung ke sebuah wihara. Kalian tahu dong apa itu wihara? Tahu dong, tetapi kenapa di dalam sini malah justru mendoakan dengan gaya atau dengan tata cara agama Islam ya, ditahlilkan, dibacakan kalimat la ilaha illallah, padahal kalian tahu dong arti dari la ilaha illallah itu apa? Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah teman-teman. Tuh, ini patung teman-teman ya. Patung teman-teman. Dua patung suami istri dibacakan la ilaha illallah. Tuh, berkopiah. Kalian tahu dong, yang berkopiah itu di sini membacakan la ilaha illallah pasti orang muslim. Tuh, ini lokasinya bukan di masjid teman-teman ya, juga bukan di makamnya orang Islam, dan ada patungnya teman-teman, ada patung ya Allah. Tuh, tolonglah kalau pengen toleransi itu dalam hal sosial saja ya, entah itu kalian mijitin siapa, paus. Kalau tujuannya untuk sosial, kalian bercanda, mijitin, mungkin pausnya capek baru gotong royong, bersihin lingkungan, capek kalian pijitin, itu masih enggak apa-apa. Karena itu untuk sosial, enggak apa-apa. Tapi ini masalah doa, teman-teman. Doa, patung, teman-teman. Ya Allah, coba kita cek dulu ya, ini patungnya siapa? Makamnya ada di sini ya. Makamnya ada di sini. Makamnya di bawah sini. Oh, makamnya di bawahnya ya, di bawahnya patung. Tuh, di bawahnya kuburan, di atasnya ada patungnya. Artinya di atas ini mungkin sebagai simbol ya. Simbol ya. Simbol. Patung itu adalah simbol. Simbol apa? Masa kita mau kembali ke zaman jahiliyah, teman-teman ya? Padahal sudah jelas-jelas di dalam apa ya? Di dalam Islam yang sekarang dijelaskan oleh Gus Baha, oleh Kiai Anwar Zaid, oleh Buya Yahya, bahwa untuk mendirikan atau untuk membuat kuburan itu cukup dengan batu nisan ya, cukup dengan mungkin sedikit tambahan bangunan agar tidak terkena banjir atau yang lainnya. Tapi tidak ada yang memerintahkan untuk membuatkan patung, teman-teman. Dan lokasinya juga tidak di dalam
wihara seperti ini. Jadi kalau di Konghucu itu kan buat simbol. Iya, iya. Nah, ini di Konghucu ya. Di Konghucu ini buat simbol. Terus kenapa kok dibacakan tahlil? Padahal sudah jelas bapak-bapak ini bilang di Konghucu ini adalah simbol. Berarti artinya di atas ini mungkin sebagai simbol ya. Simbol. Simbol. Ya. Jadi kalau di Konghucu itu kan buat simbol. Iya, iya, iya. Di dalam Konghucu itu adalah simbol. Terus ini yang meninggal orang Konghucu atau orang Islam sih, Pak? Namanya Sampo Sisu dan Ibu Sitiwati. Namanya Sampo Sisu dan Ibu Sitiwati. Di sini Sampo Sisu dan Ibu Sitiwati itulah tuan rumahnya di sini ya. Tuan rumah. Tuan rumahnya di sini sebenarnya saya rasa bisa disebut pakum-pakum. Kenapa kok digeser? Karena di sebelahnya ada orang sembahyang. Pakum-pakum itulah kakek nenek. Kakek nenek. Tuh ya. Jadi apakah yang meninggal ini dua agama? Meninggal secara dua agama. Sehingga ada yang membacakan tahlil, ada juga yang sembahyang dengan cara agama mereka. Jadi bahasa ini persinanya seperti itu. Iya, iya. Jadi kalau orang Konghucu di sini itu menghormati leluhur ya. Orang Konghucu di sini menghormati leluhur. Oke, teman-teman. Oke. Untuk menghormati, oke. Beliau ada Mertua tadi ya. Mertua dari Sampo Sisu ya. Nih, Iya, iya. kalian lihat ya, patungnya. Oke, saya izin tawasul beliau sebentar ya. Silakan. Izin tawasul. Izin tawasul. Oke, kepada patung. Oke, berarti saya mohon maaf saya. Oh, ini berarti deketin Pak. Kuburannya ada di bawah ya. Satu makam aja ini kali ini. Ini juga ya. Ada dua. Sama sebelah sono. Iya. Jadi ada dua makam. Seperti patungnya juga dua kan? Berarti dua makam, dua patung. Oh iya, iya. Kalau Ini Sampo Sisunya. Sampo Sisu. Sampo Sisu. Kalau istri beliau yang sebelah sana ya. Bersebelahan. Deketin, Pak. Ratakan. Sitiwati. Bersebelahan. Saya ulang Fatihahnya. Saya tawasul sebentar. Mau Fatihah ya. Mau bacain surat Fatihah, teman-teman. Fatihah Hadratul Ruqi wabil khusus Sampo Sisu. Wabil khusus Ruqi Ibu Sitiwati. Al-Fatihah. Tuh, dibacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita cari tahu dulu siapa itu Sampo Sisu dan Ibu Sitiwati. Oh, jadi ini berarti ini ya beliau ini memang sosok penyebar agama Muslim. Iya, Waktu itu waktu ya. waktu itu mereka sambil berdagang, Sambil berdagang. sambil berdakwah. Siap, siap. Kalau Sampo Sisu dan Sampo Kong itu ya kalau di sini sekelas wali lah. Iya. Waliullah ya. Wali. Wali yang penyebar Islam. Mereka orang Muslim ya taat ya. Ya, seperti itu. Iya. Oke, jadi Sampo Sisu itu adalah pendakwah juga, menyebarkan agama Islam dan merupakan muslim yang taat. Oke, oke. Nah, gini teman-teman ya. Jadi untuk masalah mendoakan ziarah kubur, memang ziarah kubur itu sunnah. Ziarah kubur itu sunnah, teman-teman ya. Siapapun kuburnya, entah itu kuburnya orang muslim ataupun orang non-muslim atau sering disebut orang kafir. Ziarah kubur itu sunnah meskipun yang diziarahi itu adalah non-muslim. Kenapa? Ingat tujuannya dulu, dilihat tujuannya dulu. Kalau memang tujuannya untuk mengingat mati, kalian ziarah kubur ke tempatnya, ke kuburannya non-muslim itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena tujuannya mengingat mati. Jadi ketika datang ke kuburnya, kalian melihat kuburannya, kalian langsung ingat, oh iya, manusia itu punya batasan usia, pasti mati. Nah, ketika mati, kita harus ingat juga, kita juga manusia yang memiliki umur yang nggak tahu sampai kapan, sehingga kita kalau ziarah kubur harus ingat, kita ini sudah berbuat amal apa saja, apakah sudah beribadah dengan taat, apakah sudah bersedekah, apakah sudah berbuat kebaikan kepada sesama umat manusia. Jadi kalau untuk mengingat mati, mengingat akhirat, ziarah kubur ke tempatnya non-muslim tidak apa-apa. Tapi ya hanya dilihat saja. Nggak usah didoakan. Karena nggak ada panduan juga dari Kanjeng Nabi,
kita mendoakan non-muslim ini bagaimana nggak ada panduannya juga. Bahkan kalian kalau ngaji ke Gus Baha, kalian misalkan bertanya, Gus, ini gimana kalau ziarah ke makamnya non-muslim? Bagaimana cara mendoakan? Ya nggak akan dikasih tahu, memang nggak ada tuntunannya untuk mendoakan non-muslim. Ya sudah, ingat mati gitu aja, nggak usah ditahlili teman-teman. Nggak usah ditahlili, coba kita simak ya. Kalau mau coba ini fakir saya Nawawi. Wa ziaratul kubur te ziarah kubur iku ngene. Imali mujarati tadzakuril mauti ana sebab mukrono murijine eling mati. Untuk ingat mati. Jadi ini fikihnya Syekh Nawawi. Wal akhirati lan eling akhirat. Ya. Nah iku fataku mongko ana apa ziarah ku biru yatul kubur kan delok kuburan nuwiri ma'rifat asabiyah tanpa ngerti sapa sing duwe kuburan. Mesti penghunine kuburan. Ya. Walau kuburan kafirin senajan kubure wong kafir. Tuh, meskipun kuburannya orang kafir, diperbolehkan untuk ziarah kubur. Dan tujuannya jelas untuk ingat mati. Jadi ziarah kubur itu sunat, sunat itu ben eling mati. Nak faktor eling mati, kuwi ziarah wong kafir lah ya sunat. Mergo butuh eling wong. Padahal rasa Fatihah, rasa tahlili, paham ya? Delok padoh ngono, delok padoh. Ternyata kita mati juga. Tuh. Jadi kalau memang kalian pengen ziarah ke makam orang non muslim lah, jangan bilang kafir, meskipun kafir pun juga nggak apa-apa. Kalau kalian pengen ziarah ke kuburannya non-muslim, mungkin kerabat, ya kerabat kalian ada yang non-muslim, boleh untuk mengingat mati, sekedar mengingat mati dan mengingat akhirat. Nggak usah difatihai, nggak usah ditahlili, ya, nggak usah. Karena apa? Sudah berbeda agama, berbeda keyakinan, mereka meyakini Allah itu bukan Tuhannya mereka, Allah itu Tuhannya kita, itu pengakuan mereka. Kenapa saya sambungkan dengan Gus Baha? Karena di wihara itu teman-teman, tulisannya bukan berlindung kepada Allah loh. Aku berlindung kepada ini ruangan. Aku berlindung kepada Buddha. Tulisannya seperti itu teman-teman. Jadi bangunan ini memang bangunannya orang yang beragama Buddha. Dan ketika kalian masuk ke dalamnya, kalian bacakan Al-Fatihah, bacakan tahlil, itu seperti nggak ada gunanya teman-teman. Jadi tolong jangan melakukan hal yang sia-sia. Daripada melakukan hal yang sia-sia, apalagi mungkin tujuannya edukasi, mending kalian melakukan hal yang lain. Karena hal yang sia-sia, yang tujuannya edukasi, itu malah menimbulkan fitnah loh teman-teman. Menimbulkan fitnah. Coba kita lihat ya. Sampai sebesar apa fitnah itu muncul ketika ada video seperti ini. Dari Sanusi Matjusoh, jika perkara seperti ini masih berlaku tanpa dilarang oleh agamawan Indonesia, mungkin yang dimaksud para kiai, ulama ya, memang jelas Indonesia sekarang sedang berhadapan dengan kerusakan akidah yang amat parah. Ini salah satu fitnah yang muncul teman-teman ya. Jadi perkara yang sia-sia seperti mentahlilkan orang yang ada patungnya teman-teman ya, mungkin disebut wali karena mendakwahkan Islam dulunya. Tetapi kuburannya tidak dikubur sesuai dengan ajaran kita. Bukankah patung itu tidak dibenarkan dalam Islam? Tuh ya. Dan tempatnya kalau bisa jangan jadi satu, kalau bisa. Kalau memang sudah terlanjur oke lah. Cuman kita ini loh yang jangan aneh-aneh gitu. Toleransi nggak seperti itu teman-teman. Toleransi itu di kegiatan sosial saja, bukan ke ranah doa, memanjatkan doa, ikut sembahyang di sana, bahkan mentahlilkan di tempat itu kan beda konteks gitu loh teman-teman. Dari Cinta Suci, hidup di Indonesia itu harus kuat iman. Kalau nggak kuat bisa sesat. Ya Allah, lindungi selalu kami umat-umat Islam semuanya. Madiun Kota Pecel, Jawa Timur hadir. Ini pasti kelakuan orang-orang dari kalangan ormas sebelah yang ngakunya paling aswaja. Tuh, keluar lagi kan yang seperti itu. Akan menimbulkan fitnah teman-teman. Jadi nggak usah melakukan hal yang sia-sia seperti itu.
Masih banyak kegiatan yang lainnya yang bisa kita lakukan. Jadi untuk Pak Sambro ya, saya lebih senang dengan konten Anda yang seperti ini, mencabut keris. Nah, apakah ini syirik? Saya mengedukasikan ini sebagai tayangan sinetron, teman-teman. Jangan menganggap tayangan seperti ini adalah sesuatu yang real, sesuatu yang benar-benar dia lakukan dengan spiritual. Ini adalah tayangan hiburan, teman-teman ya. Kolosal. Kalau yang ada keris-kerisnya, kalian harus mikirkan ini adalah tayangan hiburan atau sinetron kolosal seperti Angkling Dharma. Seperti apalah dulu, Mak Lampir. Anggap saja ini sinetronnya, teman-teman. Sinetron, hiburan untuk kita. Jadi kalau Pak Sambro ini menayangkan hal-hal yang seperti ini, seperti Gus Samsudin Blitar, ya anggap saja ini sinetron, teman-teman. Tuh, cabut keris, lalu apa? Kesurupan. Nih, kesurupan, mungkin ini dibuat-buat atau enggak. Tuh, jatuhnya seperti itu. Anggap saja ini sinetron, teman-teman ya. Jadi nggak usah diyakini ini adalah sebuah ritual yang nyata. Itu saja edukasi dari saya. Saya malah lebih suka Pak Sambro seperti ini, karena ini tayangan sinetron. Kalau sudah ranahnya ke agama, bacain Al-Fatihah di depan patung, ada tadi yang tahlil di depan patung, berdampingan dengan orang yang apa itu namanya, sembahyang menggunakan dupa, itu kalau bisa jangan Pak Sambro ya, jangan, itu ranahnya agama. Kalau sudah masalah agama, rawan menimbulkan fitnah yang besar, harus hati-hati dalam memberikan edukasi. Kalau pengennya hiburan, oke hiburan, kasih nanti di depan tulisannya ini adalah hiburan semata, itu malah jos. Meskipun Anda cabut keris dari pohon, tapi kalau di depan sudah disclaimer ini adalah hiburan, nggak apa-apa. Toh di TV-TV nasional juga banyak yang seperti itu, iya kan? Mak Lampir, keris Naga Sakti apa keris Kamandanu itu, nggak apa-apa, itu adalah sinetron, nggak apa-apa. Tapi kalau masalah agama jangan ya, jangan Pak Sambro. Daripada menimbulkan fitnah, pertanggungjawabannya berat.